Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Naz Education. Hari ini kita akan membahas materi tentang sistem gerak pada manusia. Materi ini terdapat di kelas 8 semester 1. Sistem gerak pada manusia sendiri nanti terbagi menjadi rangka atau tulang, kemudian ada otot, ada sendi, dan gangguan atau kelainan pada sistem gerak. Fungsi tulang atau rangka pada manusia yang pertama memberi bentuk tubuh, yang kedua pelindung organ-organ bagian dalam, yang ketiga sebagai alat gerak pasif, yang keempat tempat melekatnya otot, dan yang kelima sebagai tempat pembentukan sel darah merah. Tulang pada manusia dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama, jenis tulang berdasarkan bentuknya. 1. Ada tulang pipa, contohnya tulang paha, tulang betis, tulang lengan atas, dan tulang lengan bawah karena memiliki bentuk yang panjang seperti pipa. Yang kedua, ada tulang pendek, contohnya seperti pada ruas-ruas telapak tangan, ruas-ruas telapak kaki, ada ruas jari tangan, serta ruas jari kaki. Ketiga, ada tulang pipih. Tulang pipih contohnya tulang rusuk, tulang dada, tulang belikat, dan tulang tengkorak. Jenis tulang berdasarkan bentuknya yang keempat ada tulang tak beraturan. Contohnya adalah ruas-ruas tulang belakang. Jenis tulang berdasarkan strukturnya, yang pertama ada tulang rawan, ciri-cirinya banyak zat perekat atau kolagen, sedikit zat kapur atau kalsium. Contohnya ada trakea, daun telinga, dan cuping hidung. Yang kedua ada tulang sejati. Ciri-cirinya yang pertama, banyak zat kapur atau kalsium, sedikit zat perekat atau kolagen. Contohnya ada tulang tengkorak, paha, dan lengan. Rangka pada manusia terbagi menjadi rangka aksial atau sumbu tubuh dan rangka apendikular. Rangka aksial terdiri dari tulang tengkorak, tulang dada dan rusuk, serta tulang belakang. Sedangkan rangka apendikular terdiri dari tulang anggota gerak atas dan tulang anggota gerak bawah. Selanjutnya, rangka aksial atau sumbu tubuh terdiri dari 1. Ada tengkorak. Ternyata di tengkorak itu tersusun atas banyak sekali tulang, seperti tulang dahi, tulang baji, tulang air mata, ada tulang hidung, tulang pipi, tulang rahang atas dan tulang rahang bawah, ada tulang lidah, tulang tengkorak belakang, ada tulang pelipis, dan ada tulang ubun-ubun. Itu adalah tulang-tulang yang menyusun tengkorak kita. Penyusun rangka aksial yang kedua ada tulang dada dan tulang rusuk. Tulang dada itu terbagi menjadi tulang hulu, tulang badan, dan tulang taju pedang. Tulang rusuk kita itu terbagi menjadi 3 bagian yang terdiri dari 7 pasang rusuk sejati, 3 pasang rusuk palsu, dan 2 pasang rusuk melayang. Penyusun rangka aksial yang ketiga adalah ruas-ruas tulang belakang. Ruas tulang belakang kita terbagi menjadi 7 ruas tulang belakang, 12 ruas tulang punggung, 5 ruas tulang pinggang, 5 ruas tulang kelangkang, dan 4 ruas tulang ekor. Selanjutnya ada rangka apendikular atau rangka anggota gerak. Untuk rangka anggota gerak terbagi menjadi 2. Yang pertama ada anggota gerak atas yang terdiri dari tulang lengan atas, tulang hasta, tulang pengumpil, tulang pergelangan tangan, serta tulang jari tangan. Anggota gerak atas juga terdiri dari gelang bahu,
Untuk gelang bahu ada tulang selangka dan juga ada tulang belikat yang berbentuk pipih. Selanjutnya akan kita bahas anggota gerak bawah yang terdiri dari tulang paha, tulang tempurung lutut, ada tulang betis, tulang kering, tulang pergelangan kaki, tulang telapak kaki, dan ruas-ruas jari kaki. Selain itu, anggota gerak bawah terdiri dari gelang panggul. Gelang panggul memiliki 3 jenis tulang, yaitu tulang usus, tulang kemaluan, dan tulang duduk. Selanjutnya ada sendi. Sendi merupakan hubungan antar tulang. Jenis-jenis sendi yang pertama ada amfiartrosis atau sendi kaku. Merupakan sendi yang dapat digerakkan tetapi terbatas. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang antar ruas tulang belakang dan tulang rusuk. Yang kedua ada sendi mati atau sinartrosis. Merupakan sendi yang tidak bisa bergerak. Dia diam atau mati. Contohnya sendi yang terdapat pada tulang tengkorak. Dan yang ketiga ada sendi gerak atau diartrosis. Sendi gerak merupakan sendi yang dapat digerakkan secara leluasa. Berdasarkan jenis geraknya, sendi gerak dibedakan menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada sendi putar. Sendi putar merupakan salah satu sendi yang gerakan salah satu ujung tulangnya membentuk gerakan berputar pada ujung tulang yang lain. Jadi, salah satu ujung tulang menjadi poros dan yang satunya bisa berputar di sana. Contohnya adalah sendi antara tulang leher dengan tulang tengkorak. Yang kedua, ada sendi geser. Sendi geser merupakan sendi yang memungkinkan gerakan antar tulang yang satu menggeser yang lain. Contohnya sendi pada pergelangan tangan dan pergelangan kaki. Yang ketiga, ada sendi peluru. Sendi peluru merupakan sendi yang bisa bergerak ke segala arah. Salah satu tulangnya berbentuk mirip bola dan tulang lainnya berbentuk seperti mangkuk. Contohnya hubungan antara tulang lengan atas dengan gelang bahu. Yang keempat ada sendi pelana. Sendi pelana merupakan sendi yang mampu membuat gerakan dua arah seperti gerak ke depan dan ke belakang. Contoh sendi pelana itu ditemui di tulang pangkal ibu jari. Yang kelima ada sendi engsel. Sendi engsel merupakan sendi yang memungkinkan terjadinya pergerakan satu arah saja. Contoh sendi engsel itu terdapat pada tulang lutut dan tulang siku. Berikut ini sendi gerak. Yang pertama sendi putar, sendi engsel, sendi pelana, ada sendi geser, ada sendi gulung, dan sendi peluru. Selanjutnya ada otot. Otot termasuk alat gerak aktif karena otot berperan untuk menggerakkan rangka. Otot terbagi menjadi 3. Ada otot lurik atau otot rangka yang melekat pada rangka, otot polos, penyusun organ-organ bagian dalam selain jantung, dan otot jantung yang menyusun organ jantung. Perbedaan otot rangka, otot polos, dan otot jantung. Struktur. Otot rangka bergaris lintang dan tidak memiliki sinsitium. Otot polos, polos, dan ada sinsitium. Sedangkan otot jantung bergaris lintang dan memiliki sinsitium. Untuk persarafan, otot rangka, saraf tepi, otot polos, saraf otonom, dan otot jantung itu saraf otonom. Untuk fungsi atau cara kerja, otot rangka bekerja secara sadar atau volunter, sedangkan otot polos dan otot jantung bekerja secara tak sadar atau involunter. Letak.
Otot rangka melekat pada rangka, otot polos menyusun organ bagian dalam kecuali jantung, dan otot jantung menyusun organ jantung. Kontraksi. Otot rangka tidak ada irama, otot polos tidak ada irama, dan otot jantung berirama. Selanjutnya ada otot antagonis. Otot antagonis adalah di mana dua otot melakukan gerak yang berkebalikan. Jadi, saat satu bagian berkontraksi, sedangkan bagian yang lain itu berelaksasi. Contoh otot antagonis yang pertama ada fleksor ketika tangan menekuk dan ekstensor ketika tangan diluruskan. Selanjutnya yang kedua, ada gerakan elevasi atau elevator ketika kepala menengadah dan ada gerakan depresi atau depresor ketika kepala menunduk. Yang ketiga, ada gerakan abduksi, gerakan ketika tangan menjauhi badan, dan ada adduksi, gerakan ketika tangan mendekati badan. Yang berikutnya ada pronasi atau pronator ketika tangan menelungkup, dan ada supinasi atau supinator ketika tangan menengadah. Gangguan atau kelainan yang terjadi pada sistem gerak. Yang pertama, gangguan yang terjadi pada tulang belakang. Ada skoliosis. Skoliosis merupakan melengkungnya tulang belakang ke arah samping. Yang kedua, ada lordosis, merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan ke arah depan di bagian pinggang, sehingga tampak seperti ibu sedang hamil. Yang ketiga, ada kifosis. Kifosis merupakan kelainan dengan melengkungnya tulang belakang yang berlebihan di bagian dada ke arah belakang atau seperti orang yang membungkuk. Selanjutnya, riketsia. Riketsia terjadi karena kekurangan vitamin D yang berfungsi membantu penyerapan kalsium dan fosfor, sehingga proses pengerasan tulang terganggu. Riketsia menyebabkan tulang kaki tumbuh membengkok seperti huruf X atau huruf O. Yang berikutnya ada fisura atau retak tulang. Fisura atau retak tulang merupakan kelainan tulang yang menimbulkan keretakan pada tulang yang diakibatkan oleh kecelakaan. Yang berikutnya ada artritis. Artritis adalah penyakit sendi. Penderita penyakit ini mempunyai tulang rawan pada sendi yang rusak. Kerusakan ini menyebabkan sendi menjadi sakit dan bengkok. Selanjutnya, atrofi. Atrofi yaitu kelainan otot yang mengecil, lemah, dan fungsi otot menurun. Selanjutnya ada hipertrofi. Hipertrofi merupakan kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus secara berlebihan. Yang terakhir, osteoporosis atau pengeroposan tulang, yaitu kelainan pada tulang yang disebabkan karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini karena tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Sampai di sini dulu pembelajaran kita pada pertemuan kali ini. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap semangat dan selalu semangat untuk belajar.